Ya, ini ada ini. Selamat siang para mahasiswa Business Engineering kelas LA 73. Ini mahasiswi cuma satu yang mahasiswa yang pria. Yang wanitanya disiplin. Satu yang wanita cuma satu orang. Yang pria. Ini yang lain gimana deh? Boleh. Kita lanjut aja ya. Sifat pensekalan yang keempat ya. Sifat yang dari Laplace transform yang keempat adalah pensekalaan. Sifat pensekalan. Ini jika sama ya, Laplace dari fungsi T adalah fungsi S, atau dibalik fungsi S adalah Laplace fungsi T, maka Laplace dari fungsi AT adalah 1/A kali fungsi S per A. Ya. Jadi ini yang kita mau buktikan. Tapi ini jarang dipakai ya, hanya kita hanya mau tahu sifatnya benar, nah itu aja. Jarang dipakai. Laplace fungsi AT adalah 1/A kali fungsi S plus A. Apa buktinya? Kita buktikan. Kita punya rumus dasarnya, tetap Laplace dari fungsi T adalah integral T-nya dari 0 sampai tak hingga, ini T-nya. T pangkat min ST kali fungsi T dt yang sama dengan fungsi S. Ya, nak? Nah, mirip yang sifat yang pergeseran kedua tadi, ya. Ini T dari 0 sampai tak hingga. Kalau ini fungsi T, ini adalah Laplace fungsi T yang hasilnya fungsi S. Ya. Oke. Nah, sekarang yang dimintanya di sini adalah Laplace dari fungsi AT ya. Maka Laplace dari fungsi AT, halo, apa? Saya tanya sekarang, kalau fungsi T, ini sekarang Laplace fungsi AT apa? Ini ada T dari 0 sampai tak hingga, E pangkat min ST, berarti sini fungsi AT, betul enggak? Fungsi AT dt. Nah, belakangnya kita tidak tahu kan. Nah, dari sini kita harus yang sebagai U apa? Yang mana U-nya nih? U-nya adalah ini kan. Berarti U-nya adalah misalkan, ya kan? Misalkan U sama dengan AT. Nah, turunan U terhadap T apa? Boleh nggak cara gini? Boleh ya. A kali T turunan 1, betul enggak? Garis silang, maka DU adalah ADT. Begitu DT berapa? DT adalah DU per A. Atau 1/A kali DU. Itu enggak? Ya, 1/A kali DU. Jadi DT-nya adalah 1/A kali DU. Ini tadi U-nya kita misalkan. Jadi ini kita ganti ya. Ini harus kita ganti. Oh ya, T sekarang. Kalau U dengan AT, coba ambil. Kalau T sama dengan 0, maka U berapa? A kali T-nya 0. Ya enggak? A kali 0, 0 enggak? 0. Ya. Terus kalau T-nya tak hingga, maka U adalah A kali
A kali taingga. Hasilnya apa? Taingga kan? Nah, berarti ini kita ubah menjadi apa? Ini sama dengan apa? Integral. Kalau T-nya 0, kita di sini. Kalau T-nya 0, U-nya tetap 0. Kalau T-nya taingga, U-nya tetap taingga. Betul nggak? Berarti sini U sama dengan 0 sampai taingga. Yang kita ganti T-nya. Tahu ya? T berapa sini? Kalau U dengan AT, berarti T berapa? Halo? T sama dengan seper A kali U nak? Atau U per A? Serah. U per A juga boleh. U per A deh. Berarti kalau T, kalau U dengan AT, T adalah U per A. Betul enggak? Ya, U per A. Ini U per A. Ini DU tadi ya. DU per. Jadi berarti E pangkat min S kali T. Yang kita ganti T-nya ya. Semua T kita ganti nih. T kita ganti, T ganti, AT ganti, DT ganti. Enak. Jadi apa? Halo? T kita ganti dengan U per A. Nak? U per A. Terus ini fungsi U. DT adalah apa tadi? DT adalah seper A kali DU. Enak? Ini kan? Halo? Ini ngerti nah apa yang saya jelaskan nih? Yang saya ngajarnya konsep ya, bukan apa konsepnya ngerti, asal usulnya dari mana. Jadi gini, satu saat Anda waktu buat skripsi, Anda jumpa ada suatu problem. Ini kan problem solving ya, pemecahan masalah. Satu problem yang bisa dimodelkan, yang bisa diformulakan, enak. Sehingga formula itu datang dari mana? Itulah turun-temurun pembuktian rumus tadi. Jadi yang berkaitan, nanti rumusnya berhubung dengan apa? Nah, itu nanti ada harus turunkan. Nanti kalau mau skripsi Anda cari saya. Pak, ini buktinya, ini formulanya datang dari mana nih? Itu. Jadi Anda bisa menurunkan. Paham nggak? Nah, sekarang coba lihat nih. Ya, saya salin lagi ya. Jadi ini hasilnya yang terakhir ini adalah saya salin lagi. Jadi Laplace dari fungsi AT adalah integral U dari 0 sampai tak hingga E pangkat min S kali T. T-nya tadi apa? Bisa salin. T-nya adalah U per A. Enak. T-nya adalah U per A. Kemudian kali fungsi U. Enak. Fungsi AT kan fungsi U. Nah, DT-nya adalah seper A kali DU. Gitu kan? Nah, seper A ini konstan. Ya, boleh keluar nggak? Bukan U, jadi boleh keluar. Jadi Laplace fungsi AT adalah seper A-nya keluar. Nah, tinggal apa nih? U dari 0 sampai tak hingga. Ini E pangkat apa? Ini sama nak min min S kali U per A. Boleh nggak saya tulisnya min S per A kali U? Sama nggak? Min S per A, saya kurung, kali U. Min S per A kali U. Ya nggak? Ini artinya kan saya tukar A-nya saya geser di S. Boleh kan? Kalau dikalikan nih min SU per A. Ini kan min SU per A sama. Cuma ini letak A-nya saya geser letak di bawah S. Ya nggak? Sama nggak? Tidak merubah nilainya kali FU
kali DU. Sehingga Laplace dari fungsi AT adalah 1/A kali A. Ini apa nih? Halo. Coba Anda lihat yang rumus pertama tadi, yang apa? Kalau Laplace fungsi T adalah apa? Integral T dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST fungsi T D fungsi T dt gitu ya, sama dengan fungsi S, kan gitu kan? Sekarang kalau ini saya ganti apa bentuknya, ini adalah Laplace dari fungsi AT gitu kan? Ini adalah U-nya. Tadi hasilnya apa nih? Sorry. Ini adalah 1/A tadi kan, integral. Terus ini U-nya dari 0 sampai tak hingga. Sini E pangkat min S per A, gitu enggak? Kali U, fungsi U, DU. Sama dengan fungsi apa? Halo, coba perhatikan nih. Identiknya apa nih? Ini yang seperti tadi jadi fungsi S min A tadi kan enggak? Ini yang seolah-olah kita kan T kan jadi U kan? Pada nilainya tadi apa? U itu sama dengan T per A, betul enggak? Coba perhatikan sini. T-nya sebagai U. Nah, ini S-nya menjadi S per A enggak? Halo? Di sini S-nya, kalau ini S, di sini S. Di sini apa? S per A, maka sini apa? S per A juga. Betul enggak? Lengkap enggak maksudnya? Kalau sini S, ini S. Kalau ini S per A, ini S per A. Nah, gitu maksudnya. Ya. S per A. Ini adalah S per A. Nah, ini kalau ini S per A, ini menjadi S per A. Bisa nangkap? Halo? Sehingga ini menjadi, yang ini tadi, ini menjadi apa? Fungsi, gitu enggak? Fungsi dari S per A. Ini yang tadi yang saya tunjukkan tadi. Yang mana tadi? Sini ya. Kalau ini S, S. Kalau ini S per A, S per A. Begitu. Nah, sebutin enggak rumusnya tadi? Saya tanya Anda, rumus ini. Apa pensekalaan bentuknya Anda lihat tadi mana tadi sebelumnya ini. Pensekalaan itu Laplace dari fungsi AT adalah 1/A kali fungsi S per A. Sama enggak? Jadi terbukti ya. Benar ya? Kali ini saya tanya, Anda ngerti enggak nih? Coba, how many minutes? How many time? Okay? How many minutes, you friend? Have not come in. Kacau ini tuh. Ini kuliah di Indonesia kayak gini. Pesimis. Yang hadir ini kadang-kadang pusing, apalagi yang tidak hadir. Coba. Benar nggak? Anda yang hadir kadang-kadang kok bisa begitu. Coba mereka lihat video sendiri nanti, bisa nanti tanya mereka. Kadang-kadang I don't understand for them. Ya, sudahlah. Oke, sekarang masuk contoh. Nah, sebenarnya ini saya katakan ini jarang dipakai sebetulnya. Tapi ya Anda harus tahu sifatnya ada 4. Jadi apa yang pertama? Kelinieran. Kedua, sifat ya, pergeseran pertama.
translasi pertama, yang ketiga pergeseran kedua translasi kedua, keempat penskalaan. Ya. Oke, sekarang masuk contohnya, example, apa contohnya? Sebenarnya saya ngajar Anda tuh konsep. Jadi kalau saya kasih ini rumus pakai latihan, so what happen? Apa yang terjadi berikutnya? Itu sama di SMA tuh. Pakai aja gitu ya kan. Ini rumus pakai. Nggak ada konsep. No konsep. Ya. Aduh, susah deh. Laplace dari sin 3T. Nah, ini contohnya nih. 3T. AT. A-nya berapa? Ini kan bentuknya kan AT. Berarti A-nya adalah 3. Ya. Nah, sesuai rumusnya, sin AT rumusnya apa tadi? Rumusnya apa tadi? 1/A fungsi S per A. Kan gitu kan? Ya enggak? Ini kelihatan enggak nih? Warnanya mungkin kasih warna merah ya. AT, A-nya 3. Jadi ini 1/3 ya. 1/A fungsi S per A. Nah, fungsi T-nya, fungsi AT atau 3T ya. Fungsi 3T berapa? Fungsi 3T, sini 3T, A-nya kan 3. Adalah, oh sorry. Ya, fungsi 3T adalah, oh ya, sin. Ini fungsi 3T adalah sin 3T. Itu enggak? Halo? Ini kan fungsi AT ya, fungsi 3T. Fungsi 3T ada, kalau 3T ganti T apa? Fungsi T adalah sin T, betul enggak? Halo? Sin 3T ini fungsi 3T. Fungsi 3T adalah sin 3T. 3T ganti T, apa jadinya? Sin T adalah fungsi T adalah sin T enggak? Fungsi T adalah sin T. Kalau itu fungsi S berapa? Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T, betul enggak? Jadi fungsi S berapa? Laplace dari sin T. Ya, sin T. Omega-nya berapa nih? 1 enggak? Omega 1. Rumusnya apa? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. 1 per S kuadrat tambah 1 kuadrat. Seper S kuadrat plus 1. Ini fungsi S. Udah masuk sini. Nah, sekarang fungsi S min A berapa? Fungsi S. Ini kan fungsi S. Fungsi S per A. A-nya berapa? 3 ya? Berarti S per 3. Berapa? Halo? Seper S per 3 pangkat 2 tambah 1 enggak? Semua S diganti S per 3 kan? Jadi ini seper A 3. Ini diganti di fungsi S per 3. Sama dengan sepertiga kali. Nah, fungsi per 3 itu rumusnya apa sini? Seper. Apanya? Ya, sabar. Ini S per 3 pangkat S per 3 pangkat 2 plus 1. Ya, gitu kan. Sehingga ini ada sepertiga kali
S kuadrat per 9 plus 1 enggak? Nah, supaya pecahan ini per 9-nya hilang, dikali 9 per 9 enggak? Halo? Dikali 9 per 9 kan? Jadi hasilnya berapa nih? Ini bisa dicoret. Bukan. Ya, ini sepertiga sama 9 bisa coret enggak? 3. Di hasilnya sini 3 per S kuadrat per 9 kali 9 S kuadrat 1 kali 9 9 enggak? Jawabannya 3 per S kuadrat tambah 9. Ya nak? Ini sama aja, nggak perlu pakai rumus ini. Toh Anda bisa hitung kan? Laplace dari sin 3T sesuai rumusnya apa? Laplace sin omega T. Apa rumusnya? Omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Tadi sudah itu ya? Sharing udah. Ya. Berarti ini sama dengan omeganya 3 per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Ini omega kuadrat. 3 kuadrat. Hasilnya apa? 3 per S kuadrat ditambah 9. Sama nama hasil ini. Yang merah nih. 3 per S kuadrat. 40 kan? Maksudnya penskalaannya tidak dipakai di sini. Mungkin satu saat dipakai, tidak ini ya. Kalau soalnya seperti sin omega T, ya langsung aja. Ngapa harus pakai AT kan? Jadi panjang. Maksudnya sifatnya benar kan? Kita buktikan benar. Hanya dalam praktek jarang dipakai. Ya. Kapan dipakai? Mungkin ada satu saat. Ya. Alright, ya ini salah satu contohnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nggak ada. Kita teruskan. Oh, ada ini. Oke, kalau itu saya kasih latihan aja ya. Latihan soal. Find Laplace transform solution of Laplace pangkat 3T kali cos 5T. Ayo, coba kerjakan. Halo. Cos 5T. Pangkat 3T kali cos 5T. Ini sering diuji ya, tiap tahun. Jadi karena pangkat AT kali fungsi T kayak itu dia. Yang masuk rumus.
Jadi A-nya 3 kan, E pangkat AT, A-nya 3, fungsi T-nya adalah cos 5T. Coba kerjakan ya. E pangkat 3T kali cos 5T. Jadi pakai yang transfer pertama ya? Ya, ini masuk translasi pertama atau penjelasan pertama. Ini sering saya uji biasanya tahun.
Ada yang mau coba? Rumusnya apa ya? Fungsi S min A, ya enggak? Itu rumus solusi ini adalah Laplace dari E pangkat AT kali fungsi T adalah fungsi S min A. Gitu. Enak. Berarti harus cari fungsi S. A-nya berapa? 3. Fungsi T-nya cos 5T. Ada yang dapat berapa? S min 3 per S kuadrat kurang 6S tambah 34. 34. 25 tambah 9. Kan rumusnya itu kan cos S per S kuadrat tambah omega kuadrat kan? Inverse kuadrat. Oke.
Eh, langkah pertama apa tadi? Ini A-nya ketiga, ini adalah fungsi T-nya kan. Jadi apa yang Anda lakukan? Fungsi T sama dengan ya A3 ya. Fungsi T adalah kosinus 5T. Terus fungsi S berapa? Fungsi S adalah Laplace dari fungsi T, betul nggak? Fungsi S adalah Laplace dari kosinus dari 5T. Rumusnya apa? S per S kuadrat ditambah omega kuadratnya, nak? Ini fungsi S. Sama dengan S per S kuadrat tambah 25. Ya, ini S. Nah, Laplace dari E pangkat 3T kali kosinus 5T adalah fungsi S min A. A-nya 3 kan? Nah, kalau fungsi S adalah S per S kuadrat tambah 25, berarti fungsi S min 3 apa? S-nya S-nya Anda ganti dengan S min 3, betul enggak? Ya kan? S-nya diganti dengan S min 3. Jadi S min 3 per S min 3 pangkat 2. Ini S ya. Ya. S min 3 pangkat 3 ditambah 25 ya. Nah, ini korekan berapa? Ini S min 3 tetap. Ini korekan S kuadrat dikurang 2 kalinya. 2 kali 6S ditambah min 3 kuadrat plus 9 tambah 25. Jadi hasilnya S min 3 per S kuadrat kurang 6S ditambah 34. 9 tambah 25. 34 ya. 34. Jelas sampai sana? Oke. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke transformasi Laplace dari turunan. Jadi transformasi Laplace itu ada dari turunan, ada dari integral, ya, ada 2 macam. Oke. Finish. Sudah. Oke, kita masuk ya, ini topik berikutnya. Transformasi Laplace. Hah? Apa? Hasil Laplace dari turunan. Ya. Nanti ada lagi dari integral. Turunan atau diferensial ya. Ini Laplace dx per dt ya adalah S dikali Laplace xt dikurang x0. Ini yang pertama. Nah, itu datang dari mana? Ya, kita lihat. Ya.
Oke, buktinya kita buktikan ya. Kita punya rumus dasar Laplace dari fungsi T adalah integral 0, ini T-nya, T dari 0 sampai T hingga E pangkat min ST fungsi T dt yang sama dengan fungsi S. Enak. Ini kan rumus dasarnya. Ya, ini yang ini yang dibuktikan oleh Bapak Simon Laplace. Sehingga formula ini atau rumusan ini disebutlah transformasi Laplace atau Laplace transform. Kalau Anda cari di internet, di YouTube, ada yang dikemukakan oleh seorang profesor dari MIT, USA, ya, Amerika Serikat, Profesor, saya lupa namanya. Nah, ada saya tuliskan di itu, di paper saya itu. Itu sebenarnya ini rumus ini berasal dari deret kuasa, power series. Ya. Bisa kalau Anda mau lihat. Baik, maka kalau ini kita masukkan Laplace dari dx per dt adalah apa? Adalah integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST. Ini masukkanlah. Ini dx per dt kali dt. Kayak gitu. Betul. Halo? Nah, dt-nya bisa dicoret enggak nih? Dx per dt kali dt. Dt saya coret. Tinggallah apa? Tinggallah integral 0 tak hingga ya, tak hingga E pangkat min ST T diferensial dari XT, betul enggak? DX itu kan X-nya XT. DXT. Ya. Ya. Integral 0 tak hingga itu sebenarnya integral tak wajar. Mesti ingat yang saya ajarkan dulu. Di batu saat integral kan ada kita belajar integral tak wajar. Yang batasannya bisa 0 tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga, min tak hingga sampai 0 ya. Bisa. Nah, sehingga ini menjadi halo. Jadi apa? Jadi apa? Integral Laplace dari dx per dt itu akan sama dengan karena tak wajar, ini tak ubah limit P menuju tak hingga dari integral 0 P salin E pangkat min ST diferensial dari XT. Nah, ini integral apa? Parsial. Halo. Ini adalah integral parsial. Ingat, integral parsial apa? Integral UdV, UV kurang integral PdU. Nah. Wah. Aduh, kalkulus 1 baru berapa bulan berakhir. Hilang lagi ilmunya. Ini bahayanya ini. Selesai kuliah, selamat tinggal kalkulus 1 dilupakan. Tidak bisa dilupakan selama sampai kalkulus 3 nih. Ya. Setelah itu terserah Anda lah. Jadi ini perlu diketahui, ini adalah integral parsial. Masih ingat enggak rumusnya? Limit P menuju tak hingga, di sini apa? UV kurang integral VDU, ya enggak? Di mana U-nya apa? Ya. UV U-nya ini U, ini adalah dalam ini V. UdV. UV kurang integral VDU. Sehingga terjadi limit P menuju tak hingga UV-nya ini
E pangkat min ST kali V-nya adalah XT, harga batasnya 0P. Ya. Dikurangi integral 0P, V DU, V-nya XT, D dari U-nya, E pangkat min ST. Belum tutup. Ya. Sehingga ini hasilnya limit P menuju tak hingga. Ini terpecah limit kurang limit ya. Ini limit dari, oh ya ini kita ubah dulu. Ini kita ubah. Anda tahu E pangkat min ST bisa diturunkan ke pangkat min supaya positif diturun ke penyebut enggak? Halo, perhatikan ya, supaya E pangkat min ST-nya tandanya positif, kita turunkan ke penyebut, diturunkan sehingga terjadi XT ya XT per E pangkat ST harga batas 0P ya nak, dikurang limit A kurang B kan limit A kurang limit B ya nak, limit kurang limit nah, pecah nih, jadi limit P menuju tak hingga integral 0P XT. Nah diferensial E pangkat U apa? Kalkulus 1 integral diferensial dari E pangkat U adalah E pangkat U kali U aksen enak. Ini E pangkat min ST kali min ST aksen berapa? E pangkat U kali U aksen. Min ST aksen terhadap T. Min S nak? Min S DT enak. Halo? Ini yang min ST aksen ya. Min S kali DT enak. Nah ini kita masukkan limit P menuju tak hingga. Ini masukkan XP per E pangkat SP dikurang yang 0. X0 per E pangkat S kali 0. Enak. Batas atas kurang batas bawah. Enak. Nah ini min S-nya boleh keluar enggak nih? Ini min S-nya boleh keluar. Jadi min S kali min plus S limit P menuju tak hingga 0P. Ini susun. E pangkat min ST kali XT kali DT. Enak. Anak ingat enggak waktu saya buktikan salah yang integral S pangkat NDX. Laplace T pangkat N. Ingat enggak? Itu pembuktian Laplace T pangkat N kan eksperimen 3 kali kan. Laplace dari T pangkat 0 atau Laplace 1, Laplace T pangkat 1, Laplace T pangkat 2. Ya enggak? Waktu ingat enggak? Waktu itu kalau dimasuk ini X tak hingga per E pangkat X tak hingga selalu 0 hasilnya kan? Masih ingat? Nah ini hasilnya 0 nih. Ya, karena tak hingga per tak hingga ini hasilnya untuk khusus yang masalah ini adalah 0 ya. Sehingga kita dapatlah Laplace ya. Laplace dari turunan pertama X terhadap T, dx per dt adalah yang ini limit P menuju tak hingga. Yang ini tak hingga pada tinggalnya pasti hasilnya 0 dikurangi ini X0 per E pangkat 0. Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1 ya. Ditambah S kali, ini integral tak wajarnya dibalikkan lagi. Kembalikan. Jadi limit integral 0P ini menjadi integral 0 tak hingga. Ya. S kali 0 tak hingga. Ini tidak usah. S kali 0 tak hingga. Aduh. 0 tak hingga
E pangkat min ST, enak. Kali XT, DT. Nah, ini hilang. Ah, tinggal apa? Sehingga Laplace dx per dt adalah, ini tinggal apa nih? Min X0 per 1, nak? Halo? Pangkat 0 ke 1 kan? Tambah S kali, ini apa nih? Ini adalah Laplace ST, nak? Adalah Laplace XT. Sehingga Laplace turunan pertama dx per dt adalah, kita balik, ini didahulukan. S dikali Laplace XT dikurang X0 bagi 1, X0. Inilah formulanya. Dibuktikan bahwa Laplace dari turunan pertama X terhadap T adalah Laplace dx per dt. S kali Laplace XT dikurang X0. Jelas? Itu asal usulnya sana. Nah, turunan berikutnya, turunan kedua, ketiga, keempat, tidak perlu pakai integrator, tidak perlu. Langsung aja. Habis nih, ya. Sampai sini jelas? Halo? Ini nanti masuk ke hubungan yang jarak yang ditempuh, X, T, kecepatan, dx per dt ini adalah kecepatan, turunan kedua jarak pada waktu, d kuadrat x per dt kuadrat itu adalah percepatan. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Yang tadi ini? Yang tak ingat tadi itu selalu 0. Ya. Dari hasil percobaan yang kita lakukan pada saat membuktikan Laplace T pangkat N. Ya. Oke. Jadi kita sudah dapat membuktikan bahwa Laplace dari dx per dt adalah S kali Laplace dari XT dikurang X0. Ya. Nah, turunan keduanya apa ya? Turunkan lagi. Turun keduanya berarti ini turunkan dx per dt diturunkan lagi jadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan S kali, kalau ini turunkan apa hasilnya? Halo? Kalau ini diturunkan asalnya apa? Laplace dari apa? Udah bisa ya. Ini Laplace dari diturunkan menjadi apa? Dx per dt dikurang. Ini turunkan E aksen 0, ya enggak? X0 diturunkan E aksen 0 enggak? Atau boleh enggak dx per dt dari 0, ya enggak? E aksen 0-nya paling gampang, ya. Nah, ini sini kan kita sudah cari tadi enggak? Ini. Halo? Yang ini sudah kita cari enggak? Yang atas ini. Ini dia nih. Nah. Masukkan aja. Jadi Laplace dari turunan kedua adalah S kali. Nah, masukkan nih. Laplace dari X per dt kita salin nih. Apa nih? S kali Laplace XT dikurang X0. Ya, dikurangi X0. Dikurang E aksen 0. Sehingga ini hasilnya Laplace dari D kuadrat X per dt kuadrat adalah S kali S, apa? S kuadrat kali Laplace X XT dikurang S kali min X0, jadi min S kali X0 dikurang E aksen 0. Sebenarnya jelas? Ini dapatlah turunan keduanya. Turunan dari percepatan nih sebetulnya. Ya, Laplace dari turunan percepatan.
Kalau cari turunan berikutnya, turunan ketiga, turunkan lagi. Halo? Ya, saya turunkan lagi. Jelas sampai sini? Halo? Ya, kalau mau tadi turun ketiganya, ya kita turunkan lagi. Ya. Nah, turun ketiga, kalau kita turun lagi apa? Hasilnya, ini hasilnya, Laplace dari turunan kedua tadi adalah S kuadrat. S kuadrat. Ya. S kuadrat. Aduh. S kuadrat kali Laplace ini terturunkan menjadi Laplace dari dx per dt. Ya nak? Pokoknya x diturunkan dx per dt dikurangi apa? S dikali apa? Nah, x0 diturunkan akse 0. Kan? Akse 0. Kemudian dikurang lagi. Akse 0 diturunkan. Turun pertama diturunkan menjadi turun kedua. Kan? Turun kedua x double akse 0. Nah ini kan tadi sudah kita buktikan tadi kan. Ya ini sudah kita buktikan. Ya masukkan aja. Jadi, sehingga Laplace dari turunan kedua adalah S pangkat 2 dikali apa tadi? Yang rumus turunan pertama ini. S kali Laplace XT dikurang X0. S dikali Laplace XT kurang X0. Ini bersalin belakangnya S kali akse 0 dikurang X double akse dari 0. Sehingga ini hasilnya adalah S pangkat 2 kali S pangkat 3 kali Laplace XT S kuadrat kali min ya S kuadrat kali min S kuadrat kali X0 dikurang S kali akse 0 dikurang S pangkat. Ini tidak ada hubungannya. Jadi X diturunkan oleh X ini menjadi double aksen. Enak. Aksen turunkan jadi double aksen. Ini 3 aksen. Ya. 3 aksen dari 0. Sorry. Ini apa tadi? Yang kedua. Oh ya. Sorry, ini turun kedua ya. Turun kedua ini turunan ketiga ya. Salah deh. Ini turunan ketiga. Turunan ketiga nih. Pangkat 3 sini. Ini ketiga. Ini menjadi kalau turunan ketiga sini ini tetap ya. Ini enggak, oh ya ini enggak berubah nih, sorry. Yang dikali itu kan ini kan. Yang tidak berubah. Ini berarti ini salin aja. S kali akse 0 kurang X double akse 0. Inilah Laplace dari turunan ketiga X per dt pangkat 3. Halo. Oh, apa saya suruh kuis aja Pak ya? Kalau jadi tak antusias. Oke. Kemudian yang akse 0 itu ada agak buku lain menulisnya gini. Akse 0 adalah turunan pertama X terhadap T dari fungsi 0. Turunan kedua fungsi 0 adalah ya kan? Turunan kedua X terhadap T dari fungsi 0. Ya. Itu artinya.
Sehingga kesimpulannya dapat kita tarik apa? Kesimpulannya apa? Laplace dari dx per dt adalah tadi apa? S kali Laplace xt dikurang x0. Laplace dari turunan kedua x terhadap t apa? S pangkat 2. Ini ada S pangkat 2 kali Laplace xt. Setelah S pangkat 2 apa? S. S kali x0. Setelah itu kurangi x0 diturunkan lagi E aksen 0. E aksen 0 turunkan lagi A. Ya. X0 turunkan aksen 0. Stop. Nah, turunan ketiganya apa? Turunan ketiganya ya, turunan ketiga X terhadap kuat T adalah S pangkat 3 kali Laplace XT dikurang setelah S pangkat 3 S kuadrat kali X0 ya. Kemudian E aksen tukang jadi E double aksen gitu ya. Ya, ya. Oh, ini S, sorry, ini ada S ya. Ini ada S sih. Pokoknya turun tangga. S pangkat 3, S pangkat 2, ini E pangkat 1 sini ya. Ini ada E pangkat 1. Tadi kan sudah dibutin tuh. Dikurang X. Ini tadi X. Itu ya. E pangkat 1. X 0. X kuadrat. X0 dikurang X. Aksen 0. Oh ya ini tetap nih ya. Baru ini turunkan lagi. Double aksen 0. Ya. Jadi kalau Anda lihat bentuknya ini nih. Kalau pertama nih pangkat 1, S pangkat 1, turun kedua S kuadrat, turun ketiga S pangkat 3. Berarti turun tangga nih. Ini sama ini S0 semua, ini aksen 0, X double aksen 0. Anda lihat, setelah S kuadrat S. Setelah S pangkat 3, apa? Setelah S pangkat 3, S kuadrat. Setelah S kuadrat, S pangkat 1. Setelah S pangkat 1, X double aksen 0. Nah, nampak ya? Turun tangga terus nih. Nah, pangkatnya dari pangkat 3, pangkat S kuadrat pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, baru 1. Ya, 1 itu S pangkat 0. Inilah kesimpulan dan seterusnya nih. Ya, nak? Jelas sampai sini? Halo? Nah, kalau sudah jelas, kita masuk contoh soal. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nah. Oke, kalau tidak ada, untuk contoh, ini bisa bikin cerita, bisa ya. Suatu mobil menempuh jarak sejauh XT kilometer. XT ya. Dengan kecepatan
Ya, dengan kecepatan dx per dt. Tentukan jarak yang tempuh mobil tersebut. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Itu berarti yang tanya itu adalah XT ya. XT-nya berapa? Ya, XT kan jarak yang ditempuh. Oh ya, dengan syarat awalnya ada syaratnya. Beda dengan PD linear ya. Ini bisa selesai PD. Oh ya, soalnya diberi PD. PD-nya adalah dx per dt dikurang 2x sama dengan E pangkat T. Ini adalah PD-nya. Dx per dt kecepatan, X adalah jarak yang ditempuh, E pangkat T itu hubungannya. Halo? Nah, ini kita mulai mengaplikasikannya pakai Laplace transform atau transformasi linier, transformasi Laplace dari turunan. Ya. Oke. Kesalin dulu ya, soalnya dx per dt dikurang 2x sama dengan E pangkat T. Oh ya, dan awalnya tadi, oh ya ini dari tempuh mobil ini diberi ini dengan syarat awal, ada syaratnya, dengan syarat awal, dan bahasa Inggris itu initial ya, condition, initial condition, condition. X 0 bisa 0 bisa angka ya, bisa 2 1 3 4 bisa ya. Ya umumnya orang ambil paling cepat tuh ya nih. Oke. Oke. Nah, kita coba selesaikan. Halo. Jadi syarat awal ini syarat awal atau initial conditionnya diketahui X0-nya sama dengan 0. Kadang-kadang angka ya 1 2 3. Nah, ini kita laplaskan. Laplace kiri ya, Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Perhatikan nih, ini penyelesaian soal ini juga sering diuji ya. Nah, ini dipecah menjadi dua bagian. Ini artinya Laplace dari turunan, ini yang tadi rumusnya ada dx per dt yang apa? S kali Laplace xt kurang x0 dikurang Laplace dari 2x. X-nya itu xt ya. Ya enggak? Sama dengan, nah, Laplace E pangkat AT apa? Seper S min A. A-nya berapa sini? Halo. A-nya berapa sini? A-nya 1, betul. 1 ya, kan E pangkat 1 T. Jadi sini seper S min A, A-nya 1.
Nah, ini ada rumusnya apa nih? Rumusnya S kali Laplace XT, itu enggak gitu? Dikurang. Ini angka 2 boleh keluar enggak? Karena 2 konstan, boleh keluar kan? Boleh keluar sebagai pengalih konstan ya. 2 dikeluarkan, tinggal Laplace XT. Oh, sorry, ini maaf. Ini rumusnya belum selesai nih. Apa? Laplace XT adalah S kali kurang ini kurang X0, ya enggak? Kayak ini rumusnya. Baru dikurang, 2-nya dikeluarkan, tinggal Laplace XT. Sama dengan seper S min 1. Nah, tadi diberitahu X0-nya berapa ini? Nih. X0-nya sama dengan 0. Ini hilang nggak? Kan X0 sama dengan 0. Halo? Hilang. Tinggal apa? Tinggallah S kali Laplace XT dikurang 2 kali Laplace XT sama dengan seper S min 1. Anda tahu ini ada yang sama nggak nih? Laplace ST. Boleh keluar kan? Laplace ST-nya bisa dikeluarkan? Halo? Bisa. Dikeluarkan tinggal apa? Tinggallah S min 2. Betul nggak? Kalau dikeluarkan Laplace ST tinggal S min 2. S min 2 kali Laplace ST sama dengan seper S min 1. Ya nggak? Nah, Laplace ini 2 ini bisa ditarik ke sini kan? Sifat kali silang. Ditarik turun ke bawah. Silang ya. Sehingga tinggallah Laplace ST berapa? Iya, Laplace ST adalah seper S min 1. Sini kali S min 2. Betul nggak? Ini ada 2 cara. Cara pertama adalah pecah bagian. Seperti integral. Sehingga enggak? Pecah bagian. Apa namanya? Partial fraction. Ya enggak? Partial fraction pecah bagian. Atau itu dikalikan menjadi S kuadrat min S kuadrat min 3S ditambah 2. Ya enggak? Jadi fungsi kuadrat juga bisa. Ada 2 jalan ya. Nah, cara pertamanya kita bikin ini adalah pecah bagian. Ini bisa kita pecah menjadi apa nih? 2 pecahan. Yang satu penyebutnya S-1, yang satu S-2. Karena S-nya, jadi dulu kan pakai X. Saya pernah kata Anda kan, waktu pecah bagian, ini nanti ketemu dengan transformasi Laplace. Ya, ini, saat ini, ya, di saat ini ketemu nih. Enak, pecah bagian. Kalau S, kalau dulu X pangkat 1, di atasnya apa? Bilangan, betul enggak? Ngapa? Di sini sebetulnya A kali S pangkat 0. Ya enggak? Sini B kali S pangkat 0. Yang nama pecahan pangkat pada pembilang minimal 1 kurang dari penyebut. Betul enggak? Berarti sini apa? A. Sebetulnya A kali S pangkat 0. S pangkat 0 kan 1. Ini juga B kali S pangkat 0. Ya enggak? Paham Siti? Atau bingung? Kenapa? Iya, pecah bagian. Kalau itu integral, ini enggak. Ini Laplace. Partial fraction. Ya. Nah, mungkin sama pembesaran pacarnya. Tapi bukan integral nih. Ini bukan integral. Pecah bagian ini pakai pecah bagiannya sama. Tapi ini pakai Laplace. Kalau dulu pecah bagian pakai integral. Ya enggak? Ya. Oke. Sekarang kita ambil ini ya. Yang kita perhatikan ini ya. Terserah mau pakai mana caranya. Ada 3 jalan kan? Kita pakai cara kedua yaitu Hagano fungsi. Coba. Ini kita kali dengan KPK-nya. KPK-nya berapa? Halo? Dikali dengan S-1 kali S-2. Ini sebut apa?
KPK. Kelipatan persekutuan kecil. Sekali. Berapa? Masih ingat pecahan ini dikali KPK? Atau mungkin jalannya boleh. Yaitu apa? Seper. S-1 kali S-2 kali KPK-nya. S-1 kali S-2 sama dengan pecahan A per S-1 dikali KPK-nya S-1 kali S-2 ditambah pecahan kedua B per S-2 dikali KPK-nya S-1 kali S-2. Nah, ini yang kita coret apa nih? Halo? Ini semua ya. S-1, S-2. Kalau ini S-1 saja, kalau ini S-2 saja. Betul nggak? Apa yang tinggal? 1 sama dengan A kali S-2 tambah B kali S-1. Ya nak? Soalnya kali silang nggak nih? A kali S-2 tambah B kali. Ya nak? Ini adalah apa? Nah, kalau kita ambil ini, ini kita ambil yang biru ya. Mana? Ini kalau kita ambil S-1 sama dengan 0, S berapa? 1 nak? Kalau ini kita ambil S-2 sama dengan 0, S berapa? 2 nak? Kita masuk sini. Kalau S sama dengan 1, kita masukkan. 1 sama dengan A kali 1 kurang 2 ditambah B kali 1 kurang 1. 1 kurang 1 berapa? 0 ya. Karena ini 1 kurang 1, 0. Ini hilang. Enak. Ini 0. Maka ini hilang. Tinggal apa nih? 1 sama dengan 1 kurang 2 berapa? Min 1. Berarti ini min A. Kalau kita pindahkan, min A pindah ke kiri jadi plus A. 1 pindah ke kanan min 1. Betul nggak? Jadi A-nya sama dengan min 1. Kemudian kita salin lagi nih. Memudahkan kita salin lagi. 1 sama dengan A kali S min. S min 2 tambah B kali S min 1. Nah, berikutnya di sini tadi S dengan 1. Satu lagi apa? S sama dengan 2 nak? Kita masukkan. Untuk S sama dengan 2. Maka 1 sama dengan apa? A kali A. S ganti 2. 2 kurang 2. Tambah B kali 2 kurang 1. Ini 2 kurang 2, 0 kan? Berarti ini hilang. Maka tinggal jadi apa? 1 sama dengan 2 kurang 1, 1. B. Jadi B sama dengan berapa nih? B1, A1 kan? Halo? Nah, kemudian apa? Baru kita salin. Jadi Laplace XT sama dengan apa tadi? Yang kita salin itu yang belakangnya ya. Yang seperti tidak usah. A per S min 1 tambah B per S min 2 enggak? Laplace ST adalah A per S min 1 tambah B ya A per S min 1 tambah B per S min 2. Kita masukkan. Laplace ST adalah A-nya berapa? Min 1 per S min 1. B-nya 1 ya. Per S min 2. Kalau Laplace ST tahu berapa ST? ST adalah inverse. Inverse Laplace. Ini masuk inverse Laplace. Inverse Laplace pangkat min 1 ya. Dari semua ini. Betul enggak? Inverse Laplace dari min 1 per S min 1 tambah 1 per S min 2. Jelas maksudnya? Halo? Inverse Laplace. Nah, sabar. Ya. Inverse itu nanti kita
mungkin minggu depan kita masuk dengan dibalik semua, ya. Kata inverse kan kebalikan kan? Laplace soal sama dengan hasil. Inverse Laplace dari hasil adalah soal. Itu maksudnya. Sehingga XT berapa sini? XT adalah, kalau ini adalah inverse, ini, oh ya, ini pecah menjadi inverse Laplace dari min 1. Min 1 ini boleh keluar min ya. Min 1 seper S min 1. Ya enggak? Kemudian ditambah, ya kan? Min 1-nya keluar ya. Ini dikeluarkan, nih. Nah, ini 1 itu. Nah. Inverse Laplace dari 1 per S min 2. Anda tahu? Halo? Coba. Laplace dari E pangkat AT sama dengan apa? Seper S min A. Enggak? Halo? Tadi ini pernah buktikan kan kemarin ya. Kemudian kalau ini saya inverse kan, inverse hasil adalah soal, betul nggak? Jadi inverse dari seper. Nah itu apa? Aram. Jadi inverse dari seper min A adalah E pangkat T enggak? Halo? Halo? Inverse Laplace dari S min A adalah E pangkat T kan? Inverse soal dengan hasil. Inverse soal sama dengan hasil. Sorry. Laplace soal sama dengan hasil. Inverse dari hasil adalah soal. Betul nggak? Jadi kalau ini, tinggal ganti ini. Jadi ini apa nih? Jadi XT adalah apa nih? Min, apa nih? Inverse Laplace E pangkat AT. A-nya berapa? Kan S min A. A-nya berapa? 1 enggak nih? Halo? Ini A-nya. Ini A-nya 1. Ini A-nya berapa? 2. Berarti ini E pangkat 1 T. Ya, 1 T. 1 enggak tulis. Terus tambah, ini inverse Laplace S min A. A-nya 2. Berarti E pangkat A, AT. Atau mau dibalik boleh. ST adalah E pangkat 2T dikurang E pangkat T. Sudah, selesai. Hasilnya tidak ada C sini. Anda lihat tidak ada C kan? Karena dia mempunyai syarat awal. Ya, karena dia mempunyai syarat awal, jadi tidak ada hasilnya solusi PD. Ini adalah merupakan, ini adalah solusi. Ini adalah solusi PD. Nah, solusi umum lagi. Kalau umum itu kan harus ada tambah C kan, konstanta. Sehingga inilah jarak. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut, yang ditempuh mobil tersebut, TSB tersebut adalah sama dengan XT, itu enggak? Sama dengan E pangkat 2T dikurang E pangkat T. Inilah jawabannya. Pakai kalimat ya. Jarak yang ditempuh mobil tersebut sama dengan XT, sama dengan E pangkat 2T kurang E pangkat T. Selesai. Sampai sini jelas? Kita absen dulu ya. Sampai 6 catat. Pertemuan yang ke-8, minggu keempat ya. Extended. Sama ya. Mana? Nggak muncul kan? Wednesday, April, kok lupa ya? Lupa. Brian, nggak ada. Diandra Tisto, Praita, nggak ada. Ernesto, Wongso, Tanoto, mana? Nggak ada. Pada malas. Izaldin, Obadi. Maulana Rafi, Rafael Kusuma, Tegar, Wira,
Kirain sudah hadir semua. Oke. Bisa lock. Oh, belum di sukses. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, ya. Jadi saya harapkan Anda di rumah. Oh ya, soal yang ada di Binus Bahaya yang di apa di materinya ada kelatihan, ada jawabannya itu Anda kerjakan ya. Itu yang dikumpul nanti. Alright, see you next week. Konnichiwa, arigato. 再见. See you next week.